Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Eka Ratri Nur W, MSc, dan teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini. Saya mengambil topik tentang sistem penentuan harga pokok produksi pada mekanisme harga jual produk sampingan terhadap studi kasus UMKM Dendeng Sapi di Banda Aceh. Saya Algam Lati Sauktada dengan NIM 213145141111017, kelas A3B dan absen 6. Baik, di sini terdapat 3 poin penting di latar belakang, yakni pengenalan tentang UMKM Dendeng Sapi. Nah, UMKM Dendeng Sapi ini merupakan UMKM yang menghasilkan salah satu ikon buatangan yang memiliki cita rasa khas pada bumbunya yang berasal dari Aceh. Namun jumlah UMKM yang berjumlah sedikit berlawanan dengan permintaan pasar yang tinggi, menjadi sesuatu yang disayangkan apabila UMKM Dendeng Sapi belum bisa memenuhi permintaan konsumen dikarenakan rendahnya produktivitas. Yang kedua, itu masalah yang sering terjadi pada UMKM saat ini, yaitu ketidaktepatan dalam melakukan pengalokasian biaya produksi bersama kepada masing-masing produk. Yang ketiga, UMKM dalam menggunakan bahan baku memegang peran penting dalam menunjang kelangsungan proses produksi. Di sini terdapat 2 poin penting, yakni tujuan dan manfaat. Nah, di tujuan ini menganalisis perbedaan antara tingkat penentuan harga jual yang ditetapkan dalam penetapan harga jual yang diperoleh dengan menentukan biaya produksi. Nah, manfaatnya bagi akademis dan teoritis, yakni di akademis sebagai bahan objek penelitian tentang sistem perhitungan alokasi biaya bersama harga pokok produksi untuk produk utama dan produk sampingan. Bagi teoritis, sebagai bahan pertimbangan UMKM Dendeng Sapi di Banda Aceh dalam menjalankan operasi usahanya, terutama masalah alokasi biaya bersama dengan kaitannya penyusunan harga pokok produksi, terutama untuk produk utama dan sampingan yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat kajian pustaka, terdapat 3 poin penting, yakni harga pokok produksi, akuntansi biaya, dan biaya. Nah, harga pokok produksi ini merupakan suatu harga pokok yang ditetapkan dalam penjumlahan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga produk masuk dalam persediaan dan menjadi selama periode tertentu dari eh, Raibon dan Kine 2011. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan manufaktur atau memproduksi suatu barang, terdiri atas bahan langsung, tenaga kerja, langsung dan overhead pabrik dunia dan Wasila 2012. Dan di akuntansi biaya ini merupakan suatu akuntansi biaya sama dengan akuntansi manajemen, namun lebih berfokus pada biaya yang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung, yakni Raibon dan Kine menjelaskan juga bahwa akuntansi biaya mengupas akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta menyediakan informasi biaya dari suatu produk untuk kepentingan berbagai pihak, baik itu pihak eksternal maupun pihak internal. Next. Baik, di sini terdapat metode penyelesaian akhir, yakni mulai dari objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode metode analisis, dan teknik pengumpulan data. Di sini terdapat metode analisis, yakni full costing dan variable costing yang terdapat pada tabel tersebut. Di sini terdapat teknik pengumpulan data. Nah, mencari sumber data, yakni berbagai macam sumber referensi, yakni buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Lalu dilakukannya observasi data untuk mengobservasi kelayakan hasil uji pada data tersebut, apakah benar untuk diuji atau tidak, dan setelah itu melakukan kajian data dengan memuat 3 poin penting, yakni dilakukan uji, riset, dan melakukan eh, penentuan data, dan yang ketiga terdapat uji layak data sehingga bisa data tersebut bisa layak diuji dan bisa melalui kualitatif atau kuantitatif. Dan di hasil dan pembahasan, yang pertama UMKM Dendeng Sapi. UMKM Dendeng Sapi ini merupakan olahan produk yang bergerak pada bidang makanan yang berasal dari Banda Aceh dan terletak di Provinsi Aceh. Yang kedua terdapat data nih, yaitu selisih rata-rata harga pokok produksi menurut UMKM dengan metode full costing. Bisa terlihat di
tabel tersebut. Dan yang ketiga terdapat penjelasan, pasti ada penjelasan, yakni UMKM daging sapi di Banda Aceh sebesar 176.000 per kilogram daging sapi, sedangkan jika menghitung harga pokok produksi menggunakan metode full costing menunjukkan harga sebesar Rp173.051 per kilogram daging sapi. Selisih antara kedua perhitungan tersebut yakni Rp3.335 per kilogram daging sapi. Baik, di sini terdapat kesimpulan dan saran. Di kesimpulan ini merupakan UMKM di Banda Aceh menentukan harga jual produknya hanya dengan harga pasar tanpa mempertimbangkan biaya produksi. Yang kedua, perolehan biaya produksi dengan metode full costing dan variable costing lebih baik untuk UMKM dalam meningkatkan keuntungan. Namun terdapat yakni selanjutnya terdapat saran. Nah, di para pelaku usaha sebaiknya membuat laporan harga pokok produksi secara sederhana karena laporan harga pokok produksi memberikan gambaran dengan jelas dan pasti mengenai pembiayaan produksi. Yang kedua, terdapat pemerintah daerah sebaiknya memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha UMKM dan sapi di Banda Aceh mengenai bagaimana tata cara mengelola usaha yang baik. Baik, sekian dari saya sekian dari saya untuk pemaparan hasil riset terjadi, dan terima kasih apabila terdapat salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.